Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Jumat 9 Februari 2024, diambil dari Galatia pasal 6 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, senantiasa berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal melakukan yang baik sangat sulit. Tetapi tuntunan daripada Alkitab dan firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Melakukan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu juga sudah diberikan Tuhan contoh bagi kita semua melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, di mana Dia melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan. Itu yang dilakukan Tuhan, lalu itu juga yang menjadi contoh utama bagi kita, supaya kita mencontoh apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu kita juga menerapkannya di dalam hidup kita sehari-hari kepada setiap orang. Tidak memandang bulu, tapi senantiasa melakukan kebaikan. Jangan melihat supaya kalau kita melakukan kebaikan kepada siapapun itu, jangan mengharapkan imbalannya. Tapi mari murni tulus melakukan kebaikan. Karena di dalam setiap kehidupan kita ini adalah melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan supaya kita juga mengasihi musuh kita. Jadi jangan pernah membenci siapapun. Jangan pernah memendam suatu masalah. Dan juga jangan pernah pendendam. Tetapi mari sebisa mungkin melakukan hal-hal yang baik. Kalaupun misalnya kita melakukan kebaikan kepada setiap orang, tetapi orang ini tidak menghiraukan atau justru sebaliknya, dia tidak menganggap kita, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak dihiraukan. Tapi mari semuanya itu akan dilihat oleh Tuhan. Karena kita berbuat baik bukan kepada orang, tetapi semuanya karena kebesaran Tuhan. Jadi marilah kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Memang melakukan kebaikan ini sangat sulit. Apalagi kalau misalnya
ada orang yang sangat kita benci, mungkin kita akan menjauh dari dia. Tetapi dikatakan juga di dalam ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada waktu atau kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Artinya berbuat baik adalah kesempatan bagi kita. Ada banyak orang dia ingin berbuat baik, tetapi tidak ada lagi kesempatan. Untuk itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus senantiasa menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu juga yang kita terapkan di dalam hidup kita sehari-harinya. Karena melalui kehidupan kita ini adalah khotbah yang hidup, ya. Jadi harus melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah tanamkan yang buruk, yang jahat di dalam dirimu. Tetapi mari lihat dirimu bagaimana kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah sudah seturut di jalan Tuhan atau bagaimana? Supaya kita senantiasa di dalam Tuhan. Selalulah meminta petunjuk kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita panjatkan kepada Tuhan supaya tulus hati kita, murni melakukan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan nantinya kelak. Untuk itu senantiasalah takut akan Tuhan. Jangan pernah tanamkan hal-hal yang buruk di dalam dirimu. Kalau selama ini kita menghidupi kejahatan-kejahatan, tetapi mari di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, melakukan hal yang baik. Senantiasalah mencintai sekeliling kita, menjadi garam dan terang bagi dunia. Terkhusus juga di tengah keluarga. Bagaimana kita di tengah-tengah keluarga? Supaya menjadi panutan, memberikan contoh bagi anak-anak kita. Supaya itu juga yang menjadi patokan bagi anak-anak kita melanjutkan hal-hal yang baik yang kita sudah tanamkan kepada mereka. Artinya wariskanlah hal-hal yang baik kepada setiap anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itu juga yang menjadi kehidupan bagi kita, di mana memang setiap orang dan juga masih ada orang yang menanamkan di dirinya hal-hal yang jahat, yang tidak mau mengasihi sekelilingnya, atau dia selalu menyombongkan dirinya di hadapan setiap orang. Tapi ingatlah, hidup ini hanya sementara. Hanya sementara saja Tuhan berikan hidup ini kepada kita. Untuk itu senantiasalah melakukan hal-hal yang baik selagi masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kelak nantinya kita juga akan mempertanggungjawabkan setiap hal yang buruk, yang jahat yang kita lakukan di dalam kehidupan ini di hadapan Tuhan. Untuk itu senantiasalah mengkoreksi diri masing-masing, melihat kepada diri kita sudah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Untuk itu perbanyaklah melakukan yang baik. Cintailah yang baik dan jangan yang jahat. Senantiasalah membenci hal-hal yang jahat. Senantiasalah melakukan hal-hal yang baik. Mengasihi sesama, saling tolong-menolong, dan juga saling memberikan perhatian.
Demikian halnya juga di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan di tengah gereja. Jadi jangan pernah berbuat baik supaya kita diberikan imbalannya. Jangan. Tapi mari di dalam setiap kehidupanmu, tanamkanlah hal yang baik. Karena Tuhan juga melihat setiap perbuatan kita yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat. Semuanya Tuhan melihat bagaimana hati kita, apakah memang benar tulus, murni, atau sebaliknya. Tapi yang diinginkan Tuhan, mari melakukan kasih di dalam setiap kehidupan ini. Terapkanlah itu. Jangan pernah menghakimi sesama. Jadi tidak ada hak kita untuk menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi semuanya itu adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lemah dalam artian menyerah, ya. Jadi jangan pernah berkecil hati kalaupun ada orang yang tidak menghiraukan perbuatan baik kita. Biarlah mereka yang memandang kita seperti apa, tetapi bagi Tuhan, apa yang kita perbuat kalau murni tulus, semuanya akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Dan kita juga akan menuai hal yang baik juga di dalam setiap kehidupan ini. Jadi jangan pernah membodoh-bodohi sesama atau teman sahabat kita, ya. Jangan pernah mengambil untung yang berlebihan. Yang sudah kita tetapkan, yang sudah ditetapkan, itulah yang menjadi untung bagi kita, ya. Jangan pernah mengambil untung yang berlebihan. Atau juga kita semena-mena kepada orang lain. Atau kita tidak membutuhkan, ya, atau merasa tinggi hati kepada setiap orang. Jangan. Mari di dalam setiap kehidupan kita ini kita tunjukkan bahwa kita adalah yang dipelihara oleh Tuhan, di mana hidup kita senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi berbuatlah hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih Tuhan berikan napas kehidupan bagi kita. Untuk itu, selalulah senantiasa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari senantiasa berbuat baik di dalam setiap kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kami hingga pada saat hari ini. Pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan kepada kami supaya kami berbuat baik. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan kepada sekeliling kami. Biarlah hidup kami menjadi garam dan terang. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, menopang kami untuk melakukan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan panjang umur dan senantiasa melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa menyertai hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.